Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 13 yang berbunyi, Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dari penghujat menjadi pemberita Injil Kristus. Rasul Paulus tampil sangat giat dan penuh percaya diri di dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Padahal seharusnya ia sebagai orang yang merasa malu karena perbuatan di masa lalunya itu. Rasul Paulus mengaku bahwa dirinya pada masa lalunya sungguh buruk sekali, di mana dia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan ganas di dalam menganiaya orang yang mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus. Rasul Paulus juga merasa dirinya paling berdosa. Akan tetapi, ia justru menjadi contoh teladan bagi orang yang beriman percaya kepada Kristus, khususnya bagi orang-orang bukan Yahudi. Apa rahasianya? Pertama adalah Rasul Paulus memusatkan dirinya pada belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya dan mengaruniakan iman percaya kepadanya. Semua kekacauan masa lalunya telah diampuni, dan Rasul Paulus mengalami hidup di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Kedua, Rasul Paulus dipenuhi dengan rasa syukur atas segala kepercayaan Tuhan baginya untuk melakukan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, terutama kepada orang-orang bukan Yahudi. Tuhan Yesus tidak lagi pernah memperhitungkan masa lalu Rasul Paulus yang kelam dan gelap itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun tidak menjadikan masa lalunya itu sebagai alasan yang menghambat dirinya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman percaya kepada Kristus sesungguhnya tidak dalam kondisi tinggi hati lagi, tetapi mencontoh meneladani Tuhan Yesus sendiri dalam sikap rendah hati. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita oleh dasar kasih-Nya yang begitu besar. Artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak melihat keburukan dan kegagalan masa lalu kita itu. Bila kita sudah bertobat kepadanya, beriman percaya dengan teguh kepadanya, maka kita mendapat kepercayaan dalam karir, tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan itu. Berarti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi kita dan mau menggunakan kita hanya sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk boleh melakukan pekerjaan pelayanan berdasarkan pada anugerah yang sungguh cuma-cuma itu, dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Bapa yang Maha Tinggi, yang telah merendahkan dirinya dengan taat dan setia sampai mati di atas kayu salib,
di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya untuk menggantikan kita umatnya. Itulah contoh teladan akan hidup yang tidak lagi mau menghujat atau menolak iman percaya kepada Kristus, tetapi justru menerimanya dengan sukacita, memberitakan namanya sebagai anak yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, kita harus mencontoh meneladani Tuhan Yesus di dalam merendahkan hati, bahkan merendahkan diri kita, bukan dengan mengandalkan kebanggaan atau menyombongkan diri kita sebagai umat milik kepunyaannya ini. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa contoh meneladani seorang Rasul Paulus yang tadinya sebagai penghujat, tapi kemudian malah menjadi pemberita Injil Kristus karena anugerah yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya, maupun kepada semua orang yang berada dalam posisi sudah mengaku beriman percaya hanya kepada Kristus. Pada saat ini Bapa, kami ingin serahkan segala pergumulan yang kami hadapi di dalam menyatakan iman percaya kepadamu, supaya segala hal yang mengganggu diri kami, terutama menyangkut kesehatan secara rohani pada diri kami sebagai anak-anak-Mu ini, dan berdampak kepada kesehatan secara jasmani, kami percaya Tuhan mau jamah kami dengan mukjizat kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit yang rohani utamanya, maupun juga yang bersifat jasmania. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.